Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan kembali ya dalam kajian ilmu fikih. Ya insya Allah melanjutkan kajian kitab Sahih Fikih Sunnah ya. Masuk di pembahasan baru ya. Masih di pembahasan tentang taharah, yaitu tentang al-ghuslu ya, mandi. Ya, silakan dibaca dulu Ustaz Irfan. Baik, Ustaz. Al-Ghuslu, Ustaz ya. Iya. Qala mu'allif hafizallahu ta'ala wa nafa'al bima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghuslu ta'rifuhu al-muradu bil ghusli fi'lul iktisali wa huwa lughatan sailan Ustaz ya. Iya. Sailanul ma'i ala syai'i wal ghuslu syar'an ifadatul ma'i tahuri ifadatul ma'i tahuri Tahuri ya. ala jami'il badani ala wajhin makhsusin mujibatul ghusli wa hiyal umurul lati tujibul ghusla ala sifati syar'iyyati allati ta'ti fi ma ba'du. Al-awwal khurujul maniyyi ala wajhi sihhati fil yaqdhati awin naumi liqaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu wa qawluhu subhanahu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء والمراد أن الاغتسال بالماء يكون إذا أنزل الماء أنزل الماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل وفي لفظ إذا حذفت ولا يكون بهذه الصفة إلا إذا خرج بشهوة كما قال الله تعالى خلق من ماء دافق. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء وهو دال على أنه لا يشترط للغسل من الاحتلام أن يخرج بشهوة ودفق بل إذا رأى المني في ثوبه وجب الغسل وإلا فلا غسل عليه وإذا ذكر وإن ذكر وإن ذكر أنه احتلم لحديث عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه. Ya, cukup dulu ya.
Jadi ini pembahasan tentang al-ghuslu ya dengan mendomakan ghain ya, yaitu mandi. Ya beda dengan al-ghuslu menggunakan fathah ya, itu artinya mencuci. Ya jadi kalau al-ghuslu itu ya mencuci diri sendiri gitu ya, mandi ya. Dia sama dengan iktisal ya. Eh, jadi dia apa ya, isim masdar lah ya, isim masdar dari iktasala. Jadi tidak sesuai dengan wazannya. Kalau wazannya kan iktisal, maka muncul kata guslun. Sedangkan kalau gosala yang silu, yaitu artinya mencuci ya, goslan masdarnya. Ta'rifuhu, definisinya ya, al-muradu bil gusli, yang dimaksud dengan al-guslu adalah fi'lul iktisal ya, melakukan iktisal ya, ya perbuatan mandinya itu. Wa huwa lugatan, dan dia menurut bahasa sailanul mai ala syai, ya menjalankan atau mengalirkan air terhadap sesuatu. Jadi secara bahasa ya mengalirkan, menjalankan air terhadap sesuatu. Wal wuslu syar'an, dan mandi menurut syariat, idhafatul ma'it tahuri, ya menuangkan air yang suci, ala jami'il badani, kepada seluruh badan, ya ala wajhin mahsusin ya, dengan bentuk ya atau cara yang khusus. Ya, ini sebagaimana di dalam kitab Kasyaful Qina ya, ini di kitab fikih mazhab Hanbali ya. Yang tidak ada apa namanya, perbedaan yang berarti ya di antara para ulama ya. Jadi bisa disepakati tentang masalah pengertiannya ini ya. Ya, jadi kalau kita melakukan sebagaimana yang terkandung di dalam definisinya, ya itu berarti kita sudah melaksanakan yang namanya mandi. Ya, makanya nanti apa namanya dibahas ya, yang wajibnya ya, yang wajibnya itu ya, ya apa ini sinyalnya ya, hujan soalnya sih. Ya, makanya nanti akan dibahas tentang yang wajib atau rukun mandi itu ya, memenuhi sesuai pengertian ini ya. Jadi ketika meratakan ya, air ke seluruh badan ya, itu sudah melaksanakan mandi ya. Tentu disertai dengan niat. Jadi itu rukunnya nanti ya akan dibahas. Sedangkan nanti tata cara khusus seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu kategorinya sunnah saja ya, tidak tidak harus seperti itu. Ya, nah ini dibahas berikutnya mujibatul ghusli. Ya, yang mewajibkan mandi. Ya, atau istilah lainnya ya, ini adalah hadas-hadas besar ya, hadas-hadas besar yang mewajibkan mandi ya. Wahyal umur allati tujibul ghusla, itu perkara-perkara yang mewajibkan mandi ya, ala sifat syariati, sesuai dengan sifat ya atau tata cara syariat ya, allati ta'ti fima ba'du, yang akan datang berikut ini. Nah, jadi apa saja? Nah, di sini dihitung ya, disebutkan ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah khurujul mani, keluar mani, ala wajhi sihati ya, apa namanya, dalam kondisi sehat. Ya, dalam kondisi sehat. Karena nanti berbeda kalau sakit ya, kalau penyakit, nah itu beda lagi hukumnya.
Ya, jadi makanya ini dibatasi dalam kondisi yang sehat ya atau normal. Ya fil yaqdati awin naumi, baik dalam keadaan terjaga ya, tidak tidur ya ataupun dalam keadaan tidur. Jadi qauli ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala ya, auzubillahi minasyaitonir rajim wa in kuntum junuban fattahharu. Nah, jika kalian junub maka bersucilah. Nah, bersucilah di sini maksudnya mandilah. Jadi junub. Nah, junub itu kan tentu keluar air mani. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta tagtasilu. Ya, wala junuban dan tidak pula kalian junub. Ya kan? Junub ini ya adalah keluar air mani ya hatta tasilu sampai kalian mandi. Berarti mewajibkan mandi. Kemudian dalam hadis Nabi Sa'id Al-Khudri ya radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal ma'u minal ma'i. Ya hanyalah ya air itu dari air. Nah, ini kan singkat ya. Maksudnya adalah kewajiban mandi ya mandi kan tentu menggunakan air ya minal ma'i oleh karena ya min di sini li ta'lil. Jadi oleh karena keluar air ya maksudnya air mani. Wal murad anal iktisal bil ma yang dimaksud adalah bahwa mandi, nah mandi itu bil mai dengan air yakunu idza anzalal ma'a. Ya apabila dia mengeluarkan air, memancarkan ya mengeluarkan air wahwal mani yaitu mani. Ya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Ali aliin kepada Ali idza fadhtal ma faktasil apabila engkau mengeluarkan ya, air ya maksudnya air mani maka mandilah. Ya, ini kan tidak disebut mani ya secara langsung, tetapi dengan alma ya air ya ini menunjukkan bahasa yang halus ya, tidak vulgar gitu ya. Wafilat ini dalam satu lafaz idza hadzabta ya apabila kamu membuang ya sama aja sih maknanya ya. Wala yakunu bihadzi sifat illa idza kharaja bi syahwatin. Ya dan tidak terjadi ya dengan sifat ini kecuali apabila keluar dengan syahwat kama qala Allah taala khuliqa min ma'in dafiq. Ya, diciptakan dari air yang dafik. Dafik di sini maknanya madfuk. Ya, ini dalam ilmu balaghah disebut apa namanya? Maf'uliyah. Ya, majaz akli ya. Alaqanya maf'uliyah jadi disebutkan isim fa'il ya. Maksudnya adalah isi maf'ul. Ya, jadi maf'uliyah. Min ma'in dafik maksudnya min ma'in madfuk. Ya, air yang dipancarkan. Nah, kalau dipancarkan artinya ada kesengajaan, kan unsur kesengajaan. Yang namanya kesengajaan ya berarti dibarengi dengan syahwat. Ya artinya ini dalam kondisi terjaga, tidak tidur ya. Dalam kondisi terjaga orang sadar ya, kemudian mengeluarkan ya, ya tentu dalam wajah ya, dalam bentuk yang disyariatkan ya. Nah, tetapi ada juga hadis ya yang menunjukkan bukan hanya waktu terjaga saja ya, tetapi eh, apa ketika tidur ya artinya kalau tidur ya tidak sadar, kalau tidak sadar ya berarti tidak dengan syahwat ya. Jadi ini hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaim. Ya, telah datang Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim ini kan ibunya Anas bin Malik ya. Imro'atu Abi Tolah ya, istrinya Abu Tolah. Ila Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW ya faqalat
Ya, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu ya dari kebenaran. Ya, jadi maksudnya eh, apa namanya, sebagaimana ya Allah, innallaha la yastahyi ayyadriba masalannya dalam Al-Qur'an. Ya, Allah itu tidak malu untuk membuat perumpamaan, ya, artinya terhadap suatu kebenaran yang mesti disampaikan, walaupun itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya apa namanya, pribadi, ya, ya, tentang masalah ya keluar ya air mani ini kan adalah hal yang sifatnya pribadi, ya, tetapi karena ini adalah kebenaran yang dijelaskan karena ada hukumnya, ya, maka ini harus ditanyakan, ya, tidak tidak perlu malu untuk ditanyakan, ya, maka Muslim ini beliau ya dia memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Rasulullah SAW, ala alal mar'ati guslun idahiyah talamat, apakah ada kewajiban bagi seorang perempuan untuk mandi apabila dia bermimpi. Ya, ini kan dalam hadis ada eh, doa ya dari Aisyah, ya, kalau tidak salah, bahwa apa rahimahullah, ya, semoga Allah merahmati wanita Ansor yang tidak malu untuk bertanya. Jadi wanita-wanita Ansor ya itu artinya penduduk asli ya Madinah, penduduk awal ya Madinah. Mereka tidak malu untuk bertanya ya kepada Rasulullah SAW, walaupun dengan hal-hal yang berkaitan dengan pribadi. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ya na'am idza ra'atil ma, betul ya, apabila dia melihat air. Nah, jadi diberikan batasan ya, takyid. Jadi tidak sebatas mimpi ya, tetapi mimpi yang mengeluarkan air mani. Wa huwa dalun ala annahu la yustaratu lil ghusli min al-ihtilami an yakhruja bi syahwatin wa dafkin. Ya, ya, dan itu menunjukkan bahwa tidak disyaratkan ya bagi mandi itu dari bermimpi ya untuk keluar dengan syahwat dan dengan terpancar, dengan pancaran, ya, artinya kalau orang bermimpi ya tidak ada kesengajaan, tidak ada diiringi dengan syahwat, ya, jadi keluar begitu saja, ya. Bal idzaru almaniya fi saubihi, ya, tetapi apabila dia melihat air mani di pakaiannya, wajib al-ghuslu, maka wajib mandi, wa illa fala ghusla alaihi, dan jika tidak maka tidak ada kewajiban mandi atasnya, wa in dzakara annahu talama, walaupun dia ingat bahwa dia itu bermimpi. Jadi kalau sebatas bermimpi tidak keluar ya, ya, maka tidak ada kewajiban untuk mandi, ya, cuman mimpi saja. Waqala apa namanya, li hadis ya Aisyah qalat, berdasarkan hadis Aisyah ya, dia berkata, suila Rasulullah SAW anir rajul yajidul balala wa la yadhkuru ihtilaman. Rasulullah SAW ditanya tentang seorang laki yang menemukan basah, ya, dan dia tidak mengingat bermimpi. Jadi nggak ingat nih mimpi atau enggak, tiba-tiba basah gitu pakaiannya, maksudnya dengan air mani. Faqala yaktasil, maka Rasul menjawab, hendaklah dia mandi. Jadi tetap mandi walaupun tidak mimpi. Ya, wa ani rajuli yara annahu qad ihtalama wa la yajidul balal. Ya, dan tentang seorang lelaki yang melihat ya bahwa dia telah bermimpi tetapi tidak menemukan adanya basah
ya artinya tidak keluar air mani, ya maka Rasul bersabda la ghusla alaih, tidak ada kewajiban mandi atasnya. Jadi patokannya adalah keluarnya, ya bukan masalah mimpinya ya. Kemudian Syarifan, Baik. Tanbihani. Al-awwal, al-mar'atu fi kulli ma taqaddama karrajuli sawa'an sawa'un sawa'un bisa. sawa'un bisawa'in. Asani, man sala minhul maniyu bila syahwatin limaradin au bardin au nahwihi Barodin. fala au Iya barodin betul-betul Bardin. au bardin au nahwihi fala ghusla alaihi fi asahhi qawlail ulama'i wa huwa madhhabul jumhuri khilafan lisyafi'i wa ibni hazmin wa qad ajma'al ulama'u ala ijabil ghusli bi khurujil maniyyi bi syahwatin fil yaqdhati wa bil ihtilami ma'a khurujil maniyyi illa ma yurwa an Ibrahim an-Nakhai. Oh, tabiin ini satu ya. An Ibrahim an-Nakhai annahu kana la yara 'ala al-mar'ati al-ghusla min al-ihtilami. Qala Syaukani ma adhunnuha tasihhur riwayat eh, ma adhunnuha tasihhur riwayatu anhu walau sahhat lakana qawluhu mukhalifan li ijma'in min kibalihi minal muslimin min qablihi minal muslimin wa min ba'dihi. Intaha. Ya cukup nih. Tanbihan ya ada dua peringatan ya. Artinya yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah almar'atu fi kulli ma taqaddama karajuli sawa'un bisawain. Perempuan itu dalam setiap yang telah terdahulu pembahasannya ya artinya maksudnya dalam hal keluar mani yang mewajibkan mandi itu sama ya dengan laki-laki persis tidak ada perbedaan. Yang kedua, man sala minhul maniyyu bila syahwah, siapa yang keluar air mani darinya tanpa syahwat lima rodin au barin au nawi, dikarenakan sakit atau kedinginan ya atau yang lainnya, fala ghusla alai. Nah, ini hukum yang berbeda ya ketika dalam kondisi sakit ya tidak sehat, makanya tadi dibatasi dengan sehat atau kedinginan gitu ya. Jadi ada penyebab apa namanya kondisi yang tidak normal, maka tidak ada kewajiban mandi ya menurut yang paling sahih di antara dua pendapat ulama, yaitu madhab jumhur mayoritas ya khilafan li Syafi'i wa Ibnu Hazmin, berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm. Ya, maksudnya apa namanya ya kalau Syafi'i dan Ibnu Hazm ini berbeda ya berbeda artinya ada tetap ya gitu ya untuk mandi ya. Faqad ajma'al ulama, dan sungguh telah ijma para ulama ala ijabil ghusli bi hurujum bi syahwa fil yaqظah. Ya atas wajibnya mandi ya karena keluar mani dengan syahwat dalam keadaan terjaga ya artinya tidak tidur. Wa bil ihtilam ma hurujil mani, dan dengan bermimpi ya disertai keluarnya mani illa mayruwa an Ibrahim an-Nakhai, kecuali yang diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai ya, seorang tabi'in faqih tabi'in annahu kana la yara ala al-mar'ati al-ghusla min al-ihtilam, ya bahwa dia memandang
ya tidak memandang ya ada kewajiban mandi bagi perempuan yang bermimpi. Ya qala Syaukani, ya Syaukani berkata, ma'adunha tasihhu riwayanu, ya aku tidak memandang, ya menilai riwayat itu sahih dari beliau, ya walau sahhat lakana qaulu mukhalifan li ijma'in min qabli minal muslimin. Kalaulah pendapat itu atau riwayat itu sahih, niscaya perkataannya itu menyelisihi ijma, ya dari sebelumnya dari kaum muslimin dan juga setelahnya, ya. Jadi apa namanya, ya sudah menjadi ijma kalau bermimpi lalu keluar mani ya itu wajib mandi. Ini sudah menjadi ijma, ya. Jadi bisa jadi ya kemungkinannya riwayat itu tidak sahih dari Ibrahim An-Nakhai. Ya kalaupun sahih itu menyalahi ijma, sehingga tidak dianggap, ya. Nah, kemudian yang kedua iltiqaul hitana ini walau min ghairi inzal. Bertemunya dua yang dihitan, ya maksudnya kemaluan, ya laki-laki dan perempuan, walau tanpa keluar, ya mengeluarkan. Faida ghabat hasyafatu dzakarir rajuli fi farjil mar'ati wajaba 'alaiha al-ghuslu, ya anzala au lam yunzila. Apabila telah ghaib, ya apabila telah ghaib, ya artinya maksudnya telah masuk, ya hasyafah dzakari rajul. Hasyafah itu adalah bagian kepala, ya bagian kepala kemaluan laki-laki, ya ke dalam kemaluan, ya atau vagina perempuan. Ya, jadi maksudnya berjima, ya minimal yaitu dengan masuknya bagian kepalanya, ya ke dalam. Ya walaupun tidak terlalu dalam itu masuk, ya. Jadi hanya bagian kepala saja itu sudah disebut iltiko oleh tanain. Ya sudah termasuk jima, ya berhubungan, ya suami istri yang sudah mewajibkan mandi, faqad wajaba alaihal ghuslu. Ya baik dia keluar ataupun tidak. Jadi bukan jadi patokan, oh ini nggak keluar, ya tetap nggak keluar juga karena sudah bertemu, ya sudah bertemu itu sudah wajib mandi. Jangan sampai keliru, ya. Nah, ini hadis Abi Hurairah ta'ani Nabi, berdasarkan hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ya bersabda, idza jalasa baina syu'abihil arba'i, ya apabila seseorang itu duduk di antara empat cabangnya, ya di antara cabang perempuan, ya empat cabang istri, ya ya maksudnya sudah, ya duduk itu ya artinya melakukan hubungan, ya bercampur ya antara laki, ya atau suami dan istri. Summa jahadaha, kemudian apa namanya mulai melakukannya, ya. Jadi, sudah mulai melakukannya artinya tadi ya sudah masuk, ya minimal bagian kepalanya. Faqad wajib al-ghusl, maka sungguh wajib mandi, wa illam yunzil, ya meskipun tidak keluar. Ini jelas hadisnya. Hadis ini sahih, ya riwayat Bukhari Muslim, ya. Jadi nah adapun hadis yang menyebut innamal mau minal mai. Lafadz innama itu kan menunjukkan dalam ilmu balaghah, ya dibahas menunjukkan qasr, ya pembatasan, ya hanyalah. Nah, berarti kan tidak berlaku pembatasan bahwa harus keluar air mani yang mewajibkan untuk mandi, ya. Kalaupun itu hadis yang innamal mau minal mait,
tidak dinasah ya, artinya masih diberlakukan ya, berarti kan kosernya bukan koser hakiki ya, ya tidak apa namanya, tidak berlaku secara mutlak kosernya itu. Ya dia merupakan salah satu hal yang mewajibkan mandi saja, bukan satu-satunya gitu. Jadi hanya salah satu yang mewajibkan mandi yaitu keluar air mani ya, bukan satu-satunya. Artinya bukan harus keluar air mani. Ya, karena yang kedua ini hadisnya jelas ya, jadi sudah melakukan hubungan, sudah masuk ya, walaupun tidak keluar air mani ya itu sudah mewajibkan mandi. Ya. Tapi ada juga ulama yang menyebutkan bahwa hadis inamal minal ma itu dimansuh gitu ya. Ya kalau dimansuh ya artinya sudah tidak berlaku ya, khususnya tidak berlaku inama tadi pengkhususan ya atau koser tadi ya, ya tetapi tentu kewajiban untuk mandi karena keluar air mani ya sudah jelas ya di dalam ayat, dalam hadis-hadis lain ya. Jadi ya apalagi gitu ya, apalagi keluar air mani gitu ya, tidak keluar air mani pun kalau sudah berhubungan ya sudah masuk bertemu dua yang dihitan tadi itu sudah mewajibkan mandi. Wan Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajuli yujami'u ahlahu. Jadi seorang laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seseorang yang berjima dengan istrinya ya, ahal di sini maksudnya istrinya. Ya, summa yaksalu. Ya, yaksalu ini apa ya? Malas ya, kasih maksudnya tidak keluar ya. Si jadi lemah ya, tidak keluar si air mani. Hal alaihi maghsyun, apakah wajib mandi ya atas keduanya ya. Wa Aisyah jalis, dan Aisyah itu duduk. Faqala Rasulullah ini la fa'alu dzalika ana wa hadhihi summa nagtasilu. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, ya dan Rasul ya ini ya tidak malu ya dalam menjelaskan hukum. Jadi aku pun melakukan hal yang sama ya. Aku dan perempuan ini maksudnya dengan istri Rasul dengan Aisyah. Ya, kemudian kami mandinya. Artinya hukumnya tetap wajib mandi walaupun tidak keluar. Qala Nawawi ya, Imam Nawawi berkata bahwa adalah hilafa fihil yauma. Jadi tidak ada perbedaan pendapat ya hari ini, wa qad kana fi hilafun li ba'di sahabat. Nah, dulu ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat wa man ba'dahum, dan yang setelah mereka summan aqadal ijma' ala ma dzakarna. Ya, kemudian ter apa namanya terjadilah ya ijma atau ditetapkannya ijma atas apa yang telah kami sebutkan. Ya, jadi dulu itu ada perbedaan pendapat ya, apakah kalau tidak keluar itu wajib atau mandi atau tidak ya, tetapi setelah hadis ini sahih dan menjadi ijma ya tentu tidak lagi ada perbedaan pendapat setelah itu ya. Untuk aku katakan, kata Syekh Abu Malik ya, penulis ya kitab ini ya, mahilafus sahabat, ada perbedaan pendapat para sahabat fi hadhil masalah ya, dalam permasalahan ini, faminhu hadis Zaid bin Khalid. Di antaranya adalah hadis Zaid bin Khalid anau sa'ala Utsman bin Affan, bahwa dia bertanya kepada Utsman bin Affan, faqala, lalu dia berkata, ara'aita idza jama'a ar-rajulu imra'atahu falam yumni. Bagaimana menurutmu ya apabila seorang lelaki berjima dengan istrinya lalu dia tidak mengeluarkan air mani,
Faqala Utsman yatawaddau kama yatawaddu li shalah wa yaghsilu dzakarahu. Dia berwudu sebagai berwudu untuk sholat, kemudian ada apa dan mencuci kemaluannya. Qala Utsman sami'tu min Rasul. Aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu an dzalika Ali bin Abi Thalibin, ya maka aku menanyakan hal itu kepada Ali bin Abi Thalib wa Zubair bin Awam wa Talhah ya ibni Ubaidillah wa Ubay bin Ka'ab fa'amaruhu bidzalika, ya maka mereka pun memerintahkan hal tersebut. Jadi memang sebelumnya ada perbedaan pendapat ya di kalangan sahabat. Ya, tetapi perbedaan itu sudah diputuskan secara tegas ya melalui hadis yang sahih tadi itu ya. Artinya ya, mewajibkan mandi. Wa dhahaba Daud Az-Zahiri ila adam wujubil ghusli dalam yunzil li hadis innamal ma'u minal ma. Sedangkan Imam Daud Az-Zahiri ya, di madhab Zahiri ya, itu berpendapat tidak wajib mandi meskipun jika tidak mengeluarkan air mani. Ya, itu berdasarkan hadis innamal ma'u minal mai yang tadi itu ya. Karena memang secara zahirnya yaitu nama itu untuk hasar, untuk qasar, pembatasan. Nah, wa hadis Abi Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rajul idza ujilta au kuhitta fa alaikal wudu ya idza ujilta ini kan apa namanya artinya terburu-buru ya mungkin ya. Idza ujilta ya. Apabila terburu-buru ya. Artinya tadi ya apa hadis ini dijadikan hujah ya oleh Daud Az-Zahiri yang menunjukkan bahwa tidak wajib mandi ketika tidak keluar air mani. Fa amma haula'i sahabatu faqad thabata annahu ruju'anil qalbi adami ijabil ghusli. Nah, adapun para sahabat tadi itu, karena kan tadi ada sahabat ya yang diriwayatkan ya hadis Zaid bin Khalid tadi ya di dalam bahkan dalam Sahih Bukhari Muslim ya yang berpendapat tidak mewajibkan mandi ya Utsman bin Affan, Ali dan seterusnya. Ya, nah para sahabat tersebut itu telah kuat riwayatnya bahwa mereka itu rujuk dari pendapat tersebut. Pendapat tidak wajibnya mandi itu mereka sudah rujuk ya, artinya telah merubah, telah meralat pendapat mereka ya menjadi mewajibkan mandi. Ya, jadi makanya kita harus lengkap di dalam memahami hadis, memahami perkataan ya para sahabat supaya tidak salah menyimpulkan. Ya, jadi pendapat-pendapat mereka itu justru telah diralat. Ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Jami' Ahkam Nisa ya. Ya, Syekh kami hafizahullah. Wa amma qaulu Daud faqad hala fihi jamahiran. Adapun pendapat Daud Az-Zahiri tadi itu ya sungguh dia telah menyalahi mayoritas dari para sahabat Nabi ya wal fuqaha bin tabi'in wa man ba'dahum. Ya para ahli fikih dari para tabi'in dan setelah mereka farau anna hadis al-ma minal ma, mereka memandang bahwa hadis al-ma minal wa ma fi ma'na kana fi awal Islam summa nusyana tadi ya. Itu adalah di awal Islam kemudian dinasa. Ya, jadi
kalau diberlakukan tadi pembatasan ya maka ini kemungkinan dinasah di awal Islam. Qala Tirmidzi, nah ini apa namanya berkata ya At-Tirmidzi dalam sunannya ya jilid 1 halaman 185 wa hakadha rawa ghairu wahidin min ashabi Nabi sallallahu. Begitulah ya lebih dari satu sahabat, artinya tidak sedikit ya dari para sahabat Nabi SAW, minum diantaranya Ubay bin Ka'ab, Rafi bin Hadij, wal amal ala hadza, dan mengamalkan pengamalannya berdasarkan hal ini inda aksari ahli ilmi ya apa namanya pada kebanyakan ahli ilmu ya ulama. Wala annahu idza jama imra'atahu fil farji wajaba alaihi ma al-ghuslu wa ilam yunzil. Ya, yaitu eh, apabila seseorang berjima dengan istrinya ya di paginanya ya maka dia wajib ya keduanya wajib mandi meskipun tidak keluar air mani. Ya, jadi jelas ya karena hadisnya pun sahih ya. Jadi ini sudah menjadi apa pemutus perkara ya, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Bahkan hadis yang menyalahinya juga ya artinya dinasah ya. Fawaid, faidah-faidah. Yang pertama idza masa zakarur rajuli farjal mar'ati duna ilajin fihi falaysa alaihi maghuslun bi ittifaq. Apabila apa namanya kemaluan laki-laki itu hanya menyentuh saja. Nah ini ya tadi kan dibahas. Jadi yang dimaksud bertemu itu adalah masuk ya minimal kepalanya. Kalau cuman bersentuhan doang ya tidak masuk maka tidak ada kewajiban untuk mandi. Bil ittifaq berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini sebagaimana dalam yatim sapu. dalam kitab apa? Al-Mughni ya Ibnu Qudama ya. Jadi kalau tidak masuk ya minimal kepalanya ya. Maka jadi hanya menyentuh saja gitu. Jadi ini tidak mewajibkan mandi ya menurut kesepakatan para ulama. Wan Ibrahim An-Nahi, dan dari Ibrahim An-Nahi anna usuila anir rajul, di bawah dia ditanya tentang seorang lelaki ujami umratahu berjima dengan istrinya fi ghairil faraz fayanzilul ma. Ya di selain vagina ya lalu dia maka keluar air mani ya qala yaktasiru wa huwa la ya la taqwa wa apa wala taktasiru ya. Nah, yang mandinya itu laki-lakinya saja, suaminya saja ya, sedangkan istrinya tidak. Walakin taktasilu ma'asoba minha taksilu ya, tetapi dia mencuci yang terkena darinya. Ya, kalau ini menjelas ya, kalau misalnya apa keluar tapi tidak di vagina, tidak masuk ya ke dalam vagina ya, tapi kemudian suaminya mengeluarkan ya air mani itu. Ya tentu yang wajib mandi ya suaminya saja karena istrinya kan tidak. Ya kecuali kalau istrinya pun misalnya keluar itu juga tetap ya mandi. Ya jadi karena memang tidak masuk ya. Tidak ilaj tadi ya. Yang kedua idza basara rajulu zawjatahu apabila seorang suami ya apa namanya bercumbu ya dengan mencampuri istrinya wadola maduna hasyafati
fanazala maniu fi farjiha walam tumnihiya lam yalzam hal guslu. Ya, dan dia memasukkan kurang dari hasafah tadi ya, kepala kemaluan, jadi tidak masuk kepala itu, jadi hanya sedikit sebagian. Nah, lalu keluar ya air maninya di vaginanya. Nah, tetapi istrinya itu tidak mengeluarkan air mani. Nah, maka tidak wajib bagi istrinya untuk mandi. Jadi hanya bagi suaminya saja. Ya, karena jadi masuknya harus full gitu ya, harus kepalanya itu, bagian kepalanya. Jadi kalau hanya sebagian gitu ya, sedikit tidak. Ya. Jadi kalau hanya sedikit ya, sebagian ya, tidak full kepalanya ya masuk ya, maka tidak ada kewajiban mandi. Kalau tidak keluar air mani ya dua-duanya tidak wajib mandi ya. Tapi kalau suaminya keluar air mani ya, ya maka suaminya ya wajib mandi, sedangkan istrinya tidak wajib ya, meskipun keluar air mani di vaginanya misalnya. Ya, meskipun keluar air mani di vaginanya ya, di vagina istrinya, karena tadi tidak masuk hasyafahnya ya, dan juga istrinya tidak keluar ya, maka dia tidak wajib mandi. Qala an-Nawawi idza stadkhalatil mar'atul maniya fi farjiha aw duburiha summa kharaja minha lam yalzam hal ghuslu hadha huwa sab alladhi qata bil jumhur. Ya, apabila seorang perempuan, seorang istri meminta ya, memasukkan ya mani ya ke dalam farjinya ya, atau ke dalam duburnya, kemudian keluar darinya, maksudnya mani itu ya keluar darinya, dari perempuan itu, tidak wajib mandi. Jadi maksudnya hanya hanya memasukkan maninya, tapi tidak melalui kemaluan laki-laki, jadi tidak dimasukkan gitu ya, hanya hanya apa tidak memasukkan kemaluannya, tapi hanya air maninya saja ke dalam parjinya ya, atau duburnya, lalu keluar lagi si air mani lelaki itu dari parji perempuan ya. Ya kalau dubur kan tidak boleh ya, dilarang. Jadi keluar lagi, nah maka ini pun tidak mewajibkan perempuan itu untuk mandi. Ya, karena kan tadi patokannya bagi perempuan wajib mandi itu ya ketika hasyafahnya itu ya masuk ya ke dalam vagina, dan keluar mani dari perempuannya. Ya, keluar mani dari perempuannya. Itu yang jadi patokannya. Yang ketiga, idza jama'a rajulu zaujatu, apabila seorang lelaki ya, seorang suami berjima dengan istrinya, summa salat, kemudian dia mandi ya, wa ba'da dzalika kharaja min farjiha ma'ur rajuli, dan setelah mandi keluar air mani ya laki-laki itu dari farji perempuan itu, fala yalzamhu al-ghuslu, maka perempuan itu tidak wajib mandi lagi.
Karena kan itu air mani laki-laki gitu ya yang masuk kemudian keluar lagi setelah mandi itu. Amma hal yalzamu hal wudu, adapun apakah dia wajib berwudu? Yalzamu hal wudu ala qaulil jumhur. Wajib berwudu berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Lianna kharijun min ahadis sabilain, karena dia keluar dari salah satu dua saluran, ya maksudnya kubul dan dubur ya. Wa in kana thairon, meskipun dia itu suci ya, air mani itu kan suci ya, sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya yang lebih kuat dari pendapat ulama. Wa qala Ibnu Hazm, Ibnu Hazm berkata al wudu innama yajibu 'alaiha min hadatsiha la min hadatsi ghairiha. Wudhu itu hanya wajib di atas perempuan ya, itu adalah karena hadas dia sendiri, bukan karena hadas yang lain. Nah ini berbeda ya Ibnu Hazm dengan mayoritas ulama tadi. Ya jadi ketika air mani dari laki-laki ya, dari suami itu keluar dari vaginanya ya setelah mandi. Nah, itu kan tentu air mani laki-laki ya, suaminya, bukan dari dia, itu bukan hadas perempuan itu, tapi hadas dari suaminya. Ya. Nah, jadi wa khuruju ma'i rajuli min farja laysa inzalan minha, bukan keluar dari dia itu, wala hadasan min, bukan hadas darinya, fala ghusla 'alaiha walau, maka tidak ada kewajiban mandi ya, tidak pula ada kewajiban berwudu. Ini menurut Ibnu Hazm. Ya, aku katakan ya, kata penulis ya. Amma qaidatul wudu'i min kulli khariji minas sabilaini fa hiya ghairu musallamatin kama taqaddam. Ya, adapun kaidah wudu itu kan jumhur ya, apa namanya, beralasan bahwa wajib berwudu karena keluar dari salah satu dari dua lubang, dua saluran kubul dan dubur. Nah, apa menyebutkan secara mutlak kaidah tersebut. Jadi apapun gitu yang keluar ini ghairu musallamah, tidak bisa diterima, tidak diterima begitu saja. Sebagaimana telah terdahulu pembahasannya ya tentang hal yang membatalkan wudhu. Ala anna majrul madi binal marah ya ghairu majrul baul, bahwa tempat mengalirnya air mani dari perempuan ya bukanlah tempat mengalirnya air kencing. Jadi berbeda ya. Fayadharu madhabu Ibnu Hazmin, maka menjadi kuatlah madhab Ibnu Hazm. Jadi yang tetap selain tidak wajib mandi ya tidak wajib wudhu juga. Apa alasannya? Dasarnya mewajibkan berwudhu, padahal itu bukan hadas dari perempuan itu. Ila annau yuhtarazu min an yukhalita hadzal mania madzal mar'ati. Ya hanya saja ya perlu dijaga dari bercampur ya air mani ini dengan madhi perempuan, fal ahwatu an tatawaddo'a wallahu, maka lebih berhati-hati ya berwudu ya, karena dikhawatirkan meskipun ya itu adalah mani ya dari suami, dikhawatirkan sudah bercampur juga dengan madhi. Nah, ini beda lagi dengan madhi dari perempuan. Karena bisa jadi ada madhi yang keluar dari perempuan. Nah, kalau keluar air madhi ya tentu membatalkan wudhu. Keluar madhi dari perempuan itu.
ya. Tapi lebih berhati-hati ya sudah berwudu saja. Kalau memang ada kasus seperti itu ya. Wallahu alam. Kemudian yang keempat, idza jama'a jauzatahu shaghirata allati lam tahid. Ya, nah apabila seorang suami ya berjima dengan istrinya yang masih kecil yang belum haid. Karena memang ya bisa saja ya menikah dengan perempuan ya yang belum haid bisa saja kan. Ya aukanal wati lil mar'ati shagir atau sebaliknya yang berjima dengan seorang perempuan tuh masih kecil jadi suaminya di pernikahan dini ya. Jadi yang berjima dengan perempuannya itu masih kecil lam belum balik. Fa innahu lam yalzamhuma aidan al-wuslu. Ya, sungguhnya itu juga tidak wajib bagi keduanya untuk mandi. Ya, ya karena belum balik ya. Kama qala Imam Ahmad sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad turo Aisyah hina kana yatuhan Nabi sallam lam takun taktasil. Ini dikatakan oleh Imam Ahmad. Ya kalau yang belum balik kan jangankan apa namanya mandi ya, berwudu gitu ya, sholatnya pun ya belum wajib kan. Hanya untuk pembiasaan saja ya untuk latihan sebagai keutamaan. Kemudian yang kelima idza da'a rajulu zawjatahu ilal jima. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berjima, falaisa laha an tamna'ahu min hadza bihujjati adami wujudil ma'ilil iktisal. Ya ini faedah ya, sebetulnya nggak terlalu berkaitan dengan pembahasannya. Jadi tidak ada hak bagi perempuan untuk menolaknya ya dengan alasan tidak ada air untuk mandi. Jadi ketika laki-laki mengajak ya istrinya itu menolak dengan alasan nggak ada air buat mandinya gitu. Ya karena kan itu tidak bisa dijadikan alasan. Karena kan kalau memang nggak ada air ya setelah dicari ya kan menjadi rusak untuk boleh bertayamum gitu. Ya, karena memang tidak boleh istri menolak ajakan suami. Qala Syekhul Islam fil Fatawa ya Syekhul Islam berkata di dalam Al-Fatawa laisa lil mar'an tamna zawjaha al-jima. Ya, tidak berhak seorang istri menolak ya suaminya untuk berjima bal yujami'a, tapi dia berjima dengannya fa'in qadarat alal iktizal wa ila tayammamat wa sholat. Ya jika mampu untuk mandi kalau ada air gitu ya dicari. Ya kalau tidak ada ya bertayamum dan sholat gitu. Jadi bukan hal yang dijadikan alasan. Ya, jangan dijadikan alasan. Ya berikutnya yang ketiga dan keempat al-haid wa nifas. Haid dan nifas siwahuma sababan ini ada dua sebab mujibani lil ghusli yang mewajibkan untuk mandi. Lakin lam makan intisal minasab la yatim illa ba'dan qita'i wal faraghi minhu. Ya, tetapi ketika mandi dari sebab ini ya sebab haid dan nifas ini tidak bisa terlaksana ya kecuali setelah selesai ya setelah kosong
Ya, karena kan haid nifas ini tidak langsung wajib mandi ya, karena harus selesai dulu haid dan nifasnya. Ya, wajib berghusl ba'dan qita'il haid wa nifas. Ya, wajib mandi itu setelah selesai haid dan nifas. Fa Aisyah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, berkata bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubais, ya idza aqbalatil haidatu fada'is salata. Apabila datang haid maka tinggalkan sholat, wa idza adbarat fagtasili wa sholli. Apabila berhenti ya pergi ya haidnya itu, maka mandi dan sholatlah. Wan nifas kal haid bil ijma, ya, dan nifas itu ya seperti haid menurut ijma ya para ulama. Karena memang ya nifas itu hakikatnya adalah damul haid ya tajamma. Ya darah haid yang berkumpul, nifas itu. Maka hakikatnya sama, hukumnya selalu sama antara darah haid dan nifas. Baik dari segi hukum darahnya, hukum apa yang menghalangi untuk sholat gitu ya, yang mewajibkan untuk mandi dan seterusnya. Ya, summa innahu qad sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'bir bin nifas anil haid wal aqs. Nah, selain itu, selain sebagai ijma, selain secara hakikat bahwa memang nifas itu adalah darah haid yang terkumpul, juga Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ya menyebut haid dengan nifas. Ya, seperti kepada Aisyah kan Rasul mengatakan anufisti, apakah kamu nifas? Maksudnya haid, nifas. Jadi menyebut haid dengan kata nifas atau sebaliknya menyebut kata nifas dengan haid. Ya, artinya menunjukkan sama ya. Wasata'ti akamul haid wa nifas mufassolatan, dan akan datang hukum-hukum haid dan nifas secara terpisah ya, secara khusus ya insya Allah. Baik sekalian, mungkin pembahasannya sampai situ dulu ya. Kalau ada yang ditanyakan mungkin. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya untuk pembahasan malam hari ini. Mohon izin ya untuk rehat dulu. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.